Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Cuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai Amazon Athena ya, salah satu service di AWS yang kita bisa gunakan untuk query dataset yang ada di bucket. Ya, bukan di tabel, tapi di S3 bucket. Kita coba search dulu di search bar Athena ya, ibu kota Yunani ya. Kemudian kita bisa pilih nih pakai Trino SQL ya, seperti SQL biasa sih. Atau pakai PySpark dan juga Spark SQL. Kalau Spark SQL itu seperti SQL biasa juga, tapi di wrap oleh kode Spark ya. Kita pakai yang Trino SQL aja. Ini query-nya $5 per terabyte ya. 1 tera itu harganya $5. Atau yang bawahnya ini per hour kalau nggak salah ya, TPU hour ya. Jadi harusnya cukup murah ya untuk latihan. Ini tadi harga untuk North Virginia ya. Kalian bisa ganti untuk lokasi yang kalian inginkan. Misalkan Singapura tadi ya, karena dekat dengan Indonesia. Kemudian kita launch saja. Nah, di sini kita bisa lihat uh, data source-nya AWS Data Catalog dan database-nya belum ada. Kita akan buat S3 package-nya dulu ya. Jadi create packet aja dulu. Nanti ini aja dijadikan sebagai source untuk membuat database dan tabel di AWS Catalog tadi. Ya ini namanya tutorial Athena 1, nama package-nya. Sisanya saya biarkan default ya. Nah ini udah, kita tinggal cari dataset yang public ya. Nah ini saya carinya di Kaggle. Kalian bisa ke search bar itu, nanti kalian ketikkan aja misalkan classification gitu kan ya, dataset, atau tergantung dataset kalian yang kalian inginkan apa bebas. Nah di sini klik yang dataset ya, kalau tadi itu masih kecampuran. Kita coba ambil yang obesity ini. Nah jadi random aja ya, saya ambil datanya. Datanya nggak gede, cuma 1 kilobyte, kita download, dan row-nya cukup banyak, kolomnya juga 7, sufficient ya. Oke lah, buat main-main. Udah ke download, kita upload aja di dalam bucket kita. Langsung add files. Ini datasetnya obesity ya. Nah, kemudian kita langsung upload aja. Udah. Nah, cepet. Ternyata kemudian kita bisa ke sini, ke Athena lagi. Ini ada query yang udah saya tuliskan karena kalian bisa create tabel ya, pakai query kayak gini. Tapi saya nanti pakai yang konsol aja ya, pakai UI aja. Nah, kalian harus define dulu nih edit setting di mana query kalian akan disimpan. Jadi kalian perlu bikin folder atau bucket yang lain. Nah, saya pakai bucket yang tadi aja ya. Kita akan bikin folder namanya kayak query mungkin ya, query log itu. Kita ke bucketnya dulu. Nah, ini di dalam bucketnya kita tambahkan folder ya, create folder. Ini gunanya query result ini kayak nampung log-lognya dari query kita gitu loh. Udah, seharusnya kalian bikin bucket sendiri aja ya, jangan di bucket yang barusan. Tapi nggak apa-apa, kayak gini juga bisa. Klik yang query result, choose. Nah ini sebagai tempat output nanti kita ya, output query-nya. Kita save langsung. Oke, sudah selesai, kita manage, kemudian ke cancel aja, ke resend query karena udah ke save tadi ya. Jadi ke cancel pun nggak akan hilang ya. Kalau kita coba run di sini, untuk membuat tabel akan gagal ya, karena saya lupa di atasnya nggak dikasih cara membuat database ya. Ini cuma membuat tabel, nggak ada DDL untuk membuat database-nya. Makanya kita harus tambahkan sebenarnya scriptnya di atasnya. Nah, daripada kita pakai query, kita juga bisa pakai yang ini, yang di tombol create ini ada pilihannya, kita pilih S3 pakai data. Nah, di S3 pakai data ini kita tinggal isi aja via GUI ya, via UI. Misalkan table name-nya adalah obesity itu. Lalu misalkan deskripsinya kita kosongin. Uh, apa lagi ya? Oke, database-nya health ya namanya. Kalau kalian belum ada, create aja new. Kemudian kita pilih di mana CSV-nya berada. Nah, CSV-nya kan berada di bucket yang tadi saya bikin ya. Kita browse. Nah, ini ya yang dipilih bucketnya, bukan CSV-nya. Kemudian tipenya ini CSV ya, file formatnya. Sisanya biarkan
default kecuali yang kolom. Kolom ini diisi aja nama kolomnya apa. Kayak ID itu integer, kemudian age integer. Ini saya ngikutin yang ada di dataset tadi ya di Kaggle ya. Jadi kalau misalkan age itu uh, nggak ada bilangan bulat, bilangan komanya, berarti integer. Kayak ID juga integer, tapi nanti yang nggak integer itu BMI, karena BMI itu rumusnya kan pembagian ya antara misalkan height dan juga apa namanya weight ya, jadi tinggi badan dan berat badan, jadi float. Nah, jadi semuanya integer kecuali tadi BMI itu float dan juga gender. Gender itu varchar dan label juga varchar. Varchar itu berarti kayak female dan male, jadi kan string ya. Nah, kemudian female itu kan lebih panjang ya karakternya, jadi kita ambil yang karakter paling panjang. Terus create tabel. Jadi sesuaikan aja dengan nama kolom dan tipe data kalian. Kemudian kalian klik run again atau run ya. Itu. Nah, kalau udah kita hapus. Nah, kemudian kita klik titik 3 ini, preview tabel, nanti akan dibuatkan query select all kayak ini. Tapi ada limit 10. Nah, kayak gitu ya. Coba kita mau ngambil yang apa namanya? Tinggi badannya misalkan lebih dari 180 ya. Kita berarti kasih where close. Jadi where height ya. Height-nya misalkan lebih besar dari 180. Nah, kemudian kita run lagi. BTW kalian bisa simpan data ini di lokal, nanti di situ kan ada tulisan download result ya di kanan itu. Oke, mungkin cukup sekian. Jadi kita sekarang sudah bisa nge-query data yang ada di S3. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.